gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia hingga kini belum mengemuka. Usai gagal ke Piala Dunia 2026, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini tanpa nahkoda. JIZS CS bahkan tak melakoni laga FIFA Matchday 15 dan 18 November kemarin. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan sudah ada sejumlah nama calon pelatih yang diseleksi. Lalu, kapan pelatih timnas Indonesia yang baru diumumkan? Seleksi yang dilakukan oleh tim dan sesegera mungkin insya Allah secepatnya akan diumumkan. Kapan itu Pak? Mudah-mudahan paling lambat minggu depan sudah bisa. Nanti untuk nama-nama akan diumumkan dalam kesempatan pertama deh oleh Ketua Umum pasti. Kita tidak punya timeline karena tentu membangun komunikasi dengan para calon pelatih juga membutuhkan waktu. Jadi tidak ada batasan waktu kapan, yang pasti PSSI tetap mengejar secepat mungkin. Awal November lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sudah mengantongi 5 nama calon pelatih timnas Indonesia. Namun Erick tak mau menyebut siapa saja kandidatnya. Kembali coba menjaring nama lebih banyak. Nah, sudah ada 5 nama, ya. Tapi kita harus 5 nama. godok lagi. Karena begini, kalau sampai 5 nama ini kan kita harus coba diskusi dulu lagi dengan banyak pihak, termasuk tentu yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah. Karena 5 nama ini kan satu belum tentu available. Satu belum tentu available. Kan maksudnya ini kan baru cita-cita. Iya. Kan pasti tanya mau nggak? Nggak gitu kan. Nah, berarti kurang lagi gitu. Nah, ya sebenarnya sebelum-sebelumnya bahkan 10 nama. Ya pasti ada dari 3-4 negara. Kasakusuk di publik pun mencuat. Siapa calon pelatih yang dimaksud Ketua Umum PSSI? Nama Timur Kapatse erat dikaitkan dengan timnas Garuda. Ex-pelatih Uzbekistan ini tak menampik adanya ketertarikan dari Indonesia kepada dirinya. Yang juga dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran PSSI adalah Heimir Hallgrímsson, pelatih asal Islandia yang kini tengah menahkodai timnas Irlandia. Lalu ada mantan pelatih Irak, Jesus Casas. Gagal mentas di Piala Dunia 2026, praktis timnas hanya akan berlaga di ajang Piala AFF pada Juli 2026 dan Piala Asia di awal 2027. Pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI menyeleksi kandidat pelatih timnas dengan benar agar tak mengulang kesalahan kala merekrut Patrick Kluivert. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, atas bagaimana proses seleksi pelatih timnas Indonesia dan siapa saja nama-nama yang dibidik PSSI untuk menahkodai timnas, kita langsung tanyakan saja pada Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat sore, Pak Zainuddin. Ya, selamat sore. Saya langsung ke pertanyaan kepo saya. Proses seleksi sejauh ini seperti apa untuk para calon pelatih timnas? Ya, sekarang ini Pak Marji yang ditugaskan, ya, karena adalah ketua BTN dan beliau yang diminta untuk bertemu dan mewawancarai. Dan tentu dari situ kan ada nominasi-nominasi. Belum tentu juga yang diwawancarai ini juga bersedia kan gitu. Yang penting Pak Marji datang dulu ya ke sana. Dan setelah itu Pak Marji harus melaporkan pada Esko, ya, supaya tidak terjadi lagi seperti yang Patrick Kluivert ya. Jadi kami Esko minta untuk setelah itu nama-nama dimasukkan ke Esko, dan tentu kita punya hak
Esko punya hak untuk mewawancarai. Ini kan satu hal yang sudah biasa saja pada saat bagaimana menentukan Tayong waktu itu adalah Esko yang memutuskan di rapat Esko, bukan Pak Iwan Bule, Pak Muhammad Iriawan, bukan. Jadi dua waktu itu Louis Milla dan Shin Tae-yong diwawancarai oleh Esko dan kemudian melalui rapat Esko ikut diputuskan STY yang dipakai. Nah, saya kira yang sekarang juga harus begitu. Jadi Pak Marji tidak punya kewenangan untuk memutuskan satu. Beliau hanya diutus untuk mewawancarai, kemudian dan harus Pak Marji melaporkan kepada Esko hasil wawancaranya, kita lihat semuanya itu ya, dan nanti Esko yang akan memutuskan. Jadi kalau ada apa-apa itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu namanya organisasi yang kolektif kolegial. Proses ini karena ini keputusan penting diatur oleh statuta, maka itu harus diputuskan oleh Esko. Esko yang memutuskan. Kira-kira itu nanti perjalanannya pada saat memutuskan siapa. Nah, soal siapa? 5 nama itu siapa sih, Pak? Saya belum tahu pasti, ya, saya belum tahu pasti, tapi konon kabarnya nanti ditanyakan kepada Pak Marji, beliau akan berangkat ke Eropa. Oh, calon pelatih timnas dari Eropa ya? Tidak, saya tidak memastikan dari Eropa, tapi Pak Marji akan berangkat ke Eropa. Itu. Oke, tapi apakah nama-nama yang selama ini muncul masuk dalam daftar 5 calon pelatih? Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ada Jesus Casas, ada Heimer, ada Kapadze. Mereka orang Eropa ya? Yang nama-nama yang muncul lah. Kan ada yang dari Spanyol, ada Jesus. Ada dari Irlandia, Heimer. Yang timur baru Kapadze. Oke. Ya, saya pastinya Pak Marji yang tahu karena dia diberi amanat. Kita menerima hasil yang sudah diwawancarai oleh Pak Marji. Jadi Esko nanti kita akan menerima itu dan kita akan rapatkan di Esko. Kita akan lakukan cara yang benar. Bahwa Esko yang memutuskan. Ngomong-ngomong katanya Kapadze lagi di Indonesia tuh. Mau diwawancarai nggak sekalian? Oh enggak, Pak Marji ke sana, ke Eropa. Oh, jadi memang ini proses seleksi wawancara sama seperti ketika kita mengundang Clever melatih Indonesia, kitanya yang ke sana untuk melakukan wawancara, bukan mereka yang dipanggil ke Indonesia ya? Iya, tapi nanti kalau sudah ada nominasi dari Pak Marji, bisa kemungkinan kita Esko akan manggil dia ke Indonesia untuk wawancara. Atau bisa aja Zoom ya, kan bisa saja. Cara-cara itu kan bisa kita lakukan. Yang penting begini, prosesnya harus benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Diputuskan oleh Esko, bukan diputuskan oleh perorangan. Itu yang saya ingin katakan. Oke, jadi pertegas saja, nih Pak Sumarji, kapan ke Eropanya? Sekarang udah di Eropa atau kapan kira-kira? Belum. Oh, belum. Kapan tuh? Kapan ke Eropa berangkat? Mungkin minggu-minggu depan, mungkin ya, karena beliau masih ada tadi. Saya lihat masih ada. Jadi begini, kenapa saya selalu menekankan mekanisme yang harus ditempuh, ya? Karena itu memang aturan organisasi seperti itu. Misalnya tadi, Nova Arianto diputuskan untuk menjadi pelatih timnas U20. Kita kaget-kaget. Itu tidak lewat rapat Esko, ya, tetapi sudah dikonferensikan. Nah, saya nggak tahu mekanisme apa yang dipakai. Makanya untuk tim nasional senior harus itu menggunakan mekanisme organisasi yang benar. Yakni Esko bisa mewawancarai si calon, seperti yang sudah pernah dilakukan saat Pak Muhammad Iriawan, kan gitu ya. Dan kita putuskan. Itu yang paling penting. Mau siapapun yang diputuskan, yang penting menjadi keputusan bersama.
Itu yang paling penting ya, karena ini kan organisasi, bukan klub. Kalau organisasi itu harus diputuskan oleh institusi yang ada. Jadi simpulannya minggu depan kita udah bisa dapetin 5 calon pelatih timnas ya, Pak? Ya mudah-mudahan Pak Marji cepat. Ini kan tergantung karena dia baru berangkat minggu depan. Oh gitu. Jadi ini di antara 5 yang sudah dikantongi dipastikan tidak ada Sinteyong. Sepertinya tidak ada, kan Pak Erik sudah bilang move on. Oh, baik, tidak dipertimbangkan lagi gitu ya. Iya, karena Pak Erik kan sudah bilang waktu konferensi pers move on. Walaupun di antara Esko itu masih ada juga yang menginginkan Sinteyong ya, dengan pertimbangan-pertimbangan. Tapi kan sudah menuju ke 5 itu. Oh, ya lebih banyak yang pengen Sinteyong balik atau enggak, Pak? Ya kalau publik kan lihat aja. Iya. Oke, Pak, pertanyaannya gini. Kira-kira melihat kondisi timnas kita yang ada sekarang, rata-rata merupakan pemain dari luar negeri. Kriteria apa yang lagi dicari? Apakah secara taktiknya yang kuat, manajemen jago, atau punya rekam jejak bahwa tim dari underdog jadi overperform? Ya, tentu yang pertama akan kita lihat adalah rekam jejak. Ya, itu. Ya, kan minimal CV-nya itu seperti apa sih? Ya, nah, dia berapa melatih, di mana dan lain sebagainya. Kan kalau dia pemain bagus, belum tentu dia melatihnya bagus. Kita udah punya pengalaman sama PK kemarin kan, Patrick Clifford. Jadi itu tidak menjadi pertimbangan, tetapi kita akan lihat track recordnya. Dia melatih di mana dan hasilnya seperti apa dan lain sebagainya. Maka itu yang menjadi pertimbangan pertama. Kemudian tentu federasi harus ada target. Ada target-target apa yang harus dicapai dan lain sebagainya. Nggak bisa dilepas. Udah silakan kamu melatih tanpa ada target. Ya, nah, itu harus ada target. Nah, kalau target itu tidak tercapai, maka tentu ya kontrak sudah bicara bahwa Anda tidak perform, kan gitu ya. Jadi dia supaya dia tidak kaget-kaget. Jadi dari awal kita sudah targetkan misalnya Piala Asia harus di posisi berapa. Kemudian kan nanti ada FIFA ASEAN itu ya, yang baru mulai. Nah, apa posisi yang kita inginkan di situ? Itu dan item-item yang harus dilakukan. Oke. Tentang taktik, strategi, saya kira masing-masing pelatih punya itu. Ya tinggal dia harus cocok dengan karakteristik anak-anak yang ada di timnas sekarang. Oke, jadi dari 5 nama yang sudah dalam daftar, apakah mereka punya pengalaman melatih timnas atau dari klub saja? Saya tidak tahu pasti ya di timnas atau di klub, tetapi sudah pasti yang dipilih itu yang sudah punya pengalaman. Nah, kalau PSSI maunya yang kayak gimana? Harus punya pengalaman dari timnas atau cukup dia melatih dari klub? Ya, kalau perlu dia melatih timnas, ya kan? Melatih timnas, punya kemampuan komunikasi yang baik, taktik, strategi, dan tidak mengemaskan pemain. Itu juga penting. Tidak mengemaskan pemain, pokoknya mana pemain yang performanya bagus, dia sedang fit, dan lain sebagainya, itu yang dimainkan. Tentu itu juga hal-hal yang akan bisa berpengaruh dalam tim ya. Sehingga semuanya itulah kenapa saya bilang perlunya Esko mewawancarai calon ini. Kan kita ada berapa orang kan, sehingga kita bisa bergantian bertanya kepada si pelatih ini. Gitu. Jadi tidak misalnya Pak Marji saja, belum tentu sudut pandangnya bisa sama dengan Esko yang lain kan gitu ya. Ya, jadi... Walaupun Pak Marji itu adalah ketua BTN. Ya, baik. Jadi ini calon kandidat pelatih pernah melawan timnas Indonesia nggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu atau masa nggak tahu sih Pak? Kan saya sudah bilang Pak Marji akan ke Eropa. Ke Eropanya mana? Eropa itu kan banyak negaranya.
Oke, baik. Terakhir, target untuk pelatih baru nanti apa? Turnamen paling dekat untuk menguji mereka pantas atau tidak melatih timnas. Ya kan ada udah pasti senior akan main di FIFA ASEAN. Ya, tapi itu gimana ya? Oke, itu masa dengan di ASEAN aja dia nggak bisa lolos ke babak-babak akhir kan gitu ya. Kemudian Asia, kan Piala Dunia masih jauh. Asia, itu dulu kita ASEAN dan Asia. Dan iya dong, harus di situ ininya kita menaruh. Nggak boleh juga misalnya tiba-tiba juara 1 Asia, nggak realistis. Kan kita tahu kekuatan ada Jepang, ada Korea dan lain sebagainya. Itu. Berarti nama-nama akan kita terima sebelum ada FIFA Asian Cup. Terima kasih Pak Zainuddin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Malam masih akan segera kembali. Tahun menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Chowanda diterpa isu tak sedap terkait kepemilikan tambang karena dianggap konflik kepentingan dan bertentangan dengan independensi jabatan yang diemban. Sherly juga dituding lebih memihak pengusaha dibanding warga. Apa jawaban Sherly Chowanda? Temukan dalam Rosi, Gubernur Sherly di pusaran isu tambang, Kamis 20 November pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Anak-anak, apa ibu kota Yordania? Aman, Bu. Bencana. Aman, loh.